ada sukacita, amin. Dan di mana ada sukacita pasti ada senyuman di wajahnya. Boleh sama-sama berikan senyuman dulu, jumpa kanan kiri depan belakangmu, katakan mari bersukacita dalam Tuhan. Yuk minimal 2-3 orang kiri kanan depan belakangmu dengan senyuman yang paling manis. Sukacita Tuhan luar biasa, haleluya. Sekali lagi saudara, saya mau bilang saudara, senyum bisa bikin kita tambah cakep saudara, haleluya. Bilang sama kanan kirimu, senyum dong. Bilang sama yang ngomong, kamu tambah cakep hari ini. Bilang sama yang ngomong lagi, pada jangan gombal. Haleluya, tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan kita yang begitu luar biasa baiknya. Dan senang bisa jumpa saudara. Saya melihat kesetiaan yang luar biasa, semangat yang luar biasa dalam mencari Tuhan. Saya mau bilang saudara, orang yang setia, orang yang semangat cari Tuhan, janji Tuhan, hidupnya anak cucunya pasti diberkati Tuhan. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Anak cucuku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kirimu, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Bilang sama yang ngomong, semangat. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan, luar biasa, haleluya. Yuk, yang Alkitab kita mau angkat Alkitab kita, Alkitab juga boleh, Alkitab juga boleh. Yang Alkitab angkat tangan juga boleh. Sama-sama dengan iman percaya, sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya Alkitab ini adalah firman Tuhan. Setiap kalimatnya sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan, aku pasti dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Sama-sama kita buka Daniel pasal yang 6 ayat 17 sampai 18. Jadi yang membuka dan mengantar pembahasan kita. Yuk, Daniel pasal yang 6, saudara bisa tandai Daniel 6 karena kita akan kembali ke sana sepanjang pembahasan kita. Ayatnya yang ke-17 sampai 18 yang sudah di sana sekali lagi boleh bilang aku diberkati Tuhan. Sama-sama kita baca 3. Ya, sesudah itu raja memberi perintah, lalu diambilkanlah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Berbicaralah raja kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah. Ayat 18 dikatakan apa? Maka dibawalah sebuah batu dan lalu raja mencabut itu dengan cincin meterai para pembesarnya, supaya dalam hal Daniel tidak apa? Dibuat perubahan apa-apa. Nah, saya mencatat di sini saudara, hidup adalah misteri saudara. Bicara tentang kehidupan saudara, kita hanya bisa memprediksi, tapi seringkali kita nggak tahu apa akan terjadi di depan. Kadang-kadang saudara, saking misterinya saudara kehidupan setiap kita. Kadang-kadang kita bisa lihat saudara, bahkan kita ngalami saudara, kayaknya baru kemarin deh kita lihat dia suksesnya luar biasa. Baru kemarin kita lihat dia dengan segala kemewahannya, oh tiba-tiba bangkrut dan lain sebagainya. Baru kemarin kita lihat rumah tangganya baik-baik saja, loh sekarang kok ternyata masalahnya begitu luar biasa. Bahkan akhirnya saudara, rumah tangganya dalam kondisi yang sangat sulit. Baru kemarin kita lihat dia sehat, dia ketawa dengan luar biasa, tapi sekarang udah terbaring di rumah sakit dalam keadaan yang sangat menyedihkan saudara. Saya mau bilang sekali lagi saudara, hidup itu penuh misteri. Kadang-kadang saudara, masalah, tantangan, persoalan bisa datang kapan saja. Dan saya mau bilang saudara, sebagai anak Tuhan seringkali kita nggak bisa menghindar dari masalah. Seringkali kita nggak bisa menghindar dari keadaan yang sulit. Seringkali kita nggak bisa menghindar dari yang namanya keadaan yang berat. Tapi saya mau bilang saudara, yang Tuhan mau saudara dan saya, apapun keadaannya kita tetap punya kekuatan. Katakan amin. Sama-sama bilang sama saya, kita harus kuat. Amin. Saudara baca kisah yang kita baca tadi, saya percaya sangat familiar di telinga saudara tentang Daniel. Daniel ada dalam kondisi yang sebenarnya awalnya begitu nyaman saudara, di mana setelah pembuangan dia diangkat menjadi orang yang punya posisi yang tinggi. Saat pemerintahan Raja Darius, dia ada di posisi yang sangat luar biasa, orang nomor 2 setelah Darius saudara. Dia punya power, punya kekuatan yang luar biasa, punya kuasa yang luar biasa, punya jabatan yang luar biasa. Tapi nggak lama setelah itu saudara, dia menjadi orang yang dipenjara, dia menjadi orang yang diposisikan di posisi yang sulit. Bahkan dia ada dalam kondisi di mana diperhadapkan pada hidup dan mati, dilemparkan ke dalam gua singa. Tapi saya mau bilang saudara, yang hebatnya dari seorang Daniel ini saudara, dalam segala keadaan, sekalipun sulit, sekalipun berat, sekalipun dalam situasi hidup dan mati, Daniel tetap kuat. Saya mau bilang saudara, itulah yang harusnya kita miliki sebagai anak Tuhan. Katakan amin. Karena saudara dan saya, kita anak Tuhan. Kita bukan diciptakan, kita bukan dilahirkan untuk lemah, kita bukan dilahirkan untuk kalah, tetapi kita dilahirkan, kita diciptakan untuk kuat, untuk menang, bahkan lebih daripada pemenang. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Makanya hari ini saudara, saya akan ajak saudara untuk melihat, yaitu satu judul khotbah bicara tentang tetap kuat dalam segala keadaan. Sama-sama bilang sama saya, tetap kuat
Sama-sama bilang sama saya, dalam segala keadaan. Amin. Dan saya beri subjudul bicara tentang rahasia tetap kuat dalam segala keadaan, belajar dari Daniel. Dan karena ini rahasia, mohon maaf saya nggak bisa kasih tahu sama saudara. Jadi khotbah kita sampai di sini. Amin. Serius amat dari tadi. Haleluya. Tapi saya mau bilang saudara, kalau saudara lakukan ini, saudara aplikasikan dalam kehidupan saudara, apapun kehidupan, apapun masalah tantangannya, bersama Tuhan kita kuat dan melihat kemenangan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya harus kuat. Saya diciptakan untuk menang. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. So, apa rahasia tetap kuat dalam segala keadaan saudara? Yang pertama saya mencatat adalah bicara tentang bertekun di dalam doa. Sama-sama bilang sama saya bertekun dalam doa. Sama-sama bilang sama saya tekun berdoa. Amin. Dan yang 6 ayat 10 sampai 12 sama-sama kita baca ayat 10 sampai ayat yang ke-12. Yuk yang sudah di sana dan yang 6 boleh bilang aku diberkati Tuhan. Sama-sama 3 ya. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu demi didengar Daniel bahwa apa? Pergilah dia ke rumahnya, dalam kamar atasnya ada tikar-tikar yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta apa? Seperti yang biasa dilakukannya. Ayat 12. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang apa? Berdoa, memohon kepada. Kata berdoa menggunakan bahasa Aramai dalam ayat ini saudara menggunakan kata be'ah. Itu artinya apa saudara? Sigap atau mencari Tuhan. Saya mau bilang saudara, Daniel punya kehidupan doa yang luar biasa. Inilah yang menjadi kunci awal dia tetap kuat dalam segala keadaan. Saya mau bilang saudara, dalam kehidupan setiap kita, masalah tantangan boleh datang kapan saja. Dan saya mau bilang saudara, sekuat-kuatnya kita tetap manusia yang terbatas. Betul? Saya mau bilang saudara, gak ada orang yang paling kuat di dunia ini saudara sehingga gak terbatas. Namanya manusia punya yang namanya keterbatasan. Shalom ibu-ibu. Sekuat-kuatnya suamimu dia tetaplah manusia yang terbatas bu. Jadi kalau kau tekan terus bu, kau nuntut terus bu, akan ada saatnya dia sesak napas juga. Jadi suami harus didukung. Betul bapak-bapak? Bapak-bapak dengan semangat Pak Lima. Shalom bapak-bapak. Sekuat-kuatnya istrimu sekalipun mungkin tampilannya kayak Wonder Woman pak, tapi kalau kau hina terus pak, muka udah begitu, selalu setiap bikin alis naik sebelah kiri kanan beda. Dulu ramping sekarang aqua galon. Saya mau bilang ada saat istrimu juga lemah juga. Jadi dukung dia dalam keadaan apapun, bilang mama kamu cantik. Betul ibu-ibu? Ya. Dengan begitu dia akan tergoda untuk di skincare mahal pak. Jadi pakai Viva Evalu aja dia udah rasa puas pak. Amin bapak-bapak. Ini diantara kita aja pak. Saya mau bilang saudara, gak ada orang yang benar-benar kuat sampai gak terbatas. Kita manusia yang terbatas. Jadi ketika dihantam dengan masalah tantangan persoalan kehidupan terus menerus, kalau kita andalkan kekuatan kita, saya mau bilang saudara, kita ini terbatas saudara. Ada seorang ibu yang luar biasa yang sebenarnya saya kenal, dia seorang superwoman luar biasa saudara. Dia seorang businesswoman yang sukses saudara. Tetapi kemarin saudara akhirnya teleponan saudara dalam keadaan yang tidak mudah, dalam keadaan yang sulit. Kenapa? Karena begitu cepat bisnis saudara mengalami keadaan yang begitu sulit, berubah 180 derajat saudara. Dan ibu ini saudara dalam keadaan yang amat sangat lemah. Tetapi akhirnya saudara, ibu ini datang via telepon tadi saudara, kemudian dia bilang, Pak, tolong doakan saya Pak. Saya mau bilang saudara, dia sadar bahwa dia butuh Tuhan dalam kehidupannya. Saya mau bilang dalam kehidupan setiap kita butuh Tuhan. Pastikan apa saudara, kita selalu terhubung sama Tuhan. Analogi sederhana yang pernah saya bawakan tahun lalu saudara, handphone ini kalau saya pakai satu hari Minggu seperti hari ini, misalnya saudara hari yang cukup sibuk saudara, ini paling bertahan saudara. Kalau saya keluar dari rumah 100% di jam 7 pagi, itu jam 8, jam 9 saudara udah mulai low bed saudara. Sekalipun mental health lagi, baterai health 100%. Tapi kalau udah sore, udah jam 10, jam 8, jam mendekati jam 9 saudara, itu biasa tinggal 20% saudara. Kenapa? Karena tetap ada keterbatasan. Berbeda kalau handphone ini tersambung dengan casan saudara. Seharian sampai besok paginya lagi saudara tetap menyala.
Bahkan saking lamanya tersambung dengan listrik, dia menyala beneran, meledak maksud saya. Saya akan berkata sama yang ini, menyala HP-ku. Tapi setidaknya saya mau bilang saudara, tetap ada kekuatan. Kenapa? Karena terhubung dengan cara-cara. Begitupun saudara dan saya. Selama kita terhubung dengan Tuhan, kita punya kekuatan. Katakan amin. Makanya kan ada ayat yang bilang begini saudara, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Bagaimana kita mendapatkan kekuatan dari Tuhan adalah ketika kita selalu terhubung dengan Tuhan. Saya mau bilang saudara, saya ngomong ini bukan tanpa pengalaman iman. Tuhan pernah izinkan saya dalam kondisi yang sangat sulit saudara, dan orang-orang yang saya harapkan, orang-orang yang saya pikir akan menolong saya, malah berbalik menjadi orang-orang yang menyerang saya, malah berbalik menjadi orang-orang yang merancangkan rancangan jahat buat saya. Kalau cuma ditinggalkan itu masih biasa, kalau cuma nggak ditolong itu biasa, tapi kalau sampai malah berbalik untuk memanfaatkan keadaan menghancurkan saya, itu justru sangat berat. Saya mau bilang saudara, saat itu saudara, saya nggak tahu siapa yang bisa tolong saya nggak tahu lagi siapa yang bisa bantu saya saudara. Tapi justru dalam keadaan itu saya berlutut berdoa di kaki Tuhan, saya nangis di kaki Tuhan, saya bilang Tuhan tolong Tuhan. Dan akhirnya Tuhan pakai dengan cara yang nggak bisa saya bayangkan sebelumnya. Tuhan kirimkan orang-orang yang tidak pernah saya duga sebelumnya untuk tolong saya. Akhirnya saya tetap kuat sampai akhirnya saya melihat kemenangan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Memang kadang-kadang Tuhan bisa izinkan saudara dan saya ditinggalkan semua orang, sampai saudara nggak tahu meminta tolong kepada siapa lagi selain kepada Tuhan. Karena Tuhan mau melatih kita dan menyadarkan kita bahwa cuma Tuhan tempat perlindungan, pertolongan yang sejati. Jadi hari saya nggak tahu saudara sementara menghadapi apa, masalah tantangan ekonomi kah, masalah tantangan sakit penyakit kah, masalah tantangan rumah tangga kah, masalah tantangan dalam bisnis kah. Saya mau bilang saudara, datang sama Tuhan, berdoa, berlutut sama Tuhan. Di situ ada kekuatan dan kemenangan. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, cari Tuhan, berdoa sama Tuhan. Di situ ada kekuatan. Tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi buat Tuhan. Haleluya. Yang kedua saudara, yang kedua, apa kunci untuk aku saudara bicara tentang atau rahasia tetap kuat dalam segala keadaan? Yang kedua adalah bicara tentang berani menghadapi segalanya. Sama-sama bilang sama saya berani menghadapi segalanya. Sama-sama bilang sama saya memiliki keberanian. Amin. Ayat 17 sama-sama kita baca ayatnya yang ke-17. 3, ya. Sesudah itu lalu dilemparkan ke dalam gua singa. Berbicara raja kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun dialah apa? Saya mau bilang saudara, pada saat Daniel tahu bahwa ada orang-orang yang punya rancangan jahat buat dia, pada saat Daniel tahu bahwa raja sudah mengumumkan bahwa apa, orang yang tidak menyembah raja akan dihukum, Daniel sangat punya kesempatan untuk lari saudara. Orang yang punya posisi nomor 2 di dalam kerajaan itu pasti punya loyalis mulai lo belum ngopi saudara, loyalis. Iya kan? Pasti ada banyak orang yang siap untuk menolong dia saudara. Tapi yang menarik apa, Daniel nggak lari dari keadaan, Daniel nggak lari dari situasi saudara. Dia tetap hadapi itu saudara. Kenapa? Karena dia punya keberanian yang luar biasa. Dan ternyata keberanian itu punya korelasi dengan kekuatan saudara. Orang kalau berani akan punya kekuatan, tapi orang kalau lemah sekalipun dia punya kekuatan, kekuatannya bisa sia-sia. Pernah lihat Daud? Pernah dengar kisah Daud dan juga Saul? Kalau lihat mungkin nggak pernah saudara. Kalau lihat kuburannya mungkin pernah ketika saudara ke kuburnya saudara. Tapi kalau saudara ingat kisahnya, Saul punya tinggi, punya tubuh yang lebih mumpuni sebenarnya untuk menghadapi Goliat dibandingkan Daud saudara. Daud minimalis saudara. Tapi saya mau bilang sekali lagi saudara, Daud punya yang namanya keberanian yang luar biasa. Saul sekalipun badannya besar, tapi karena dia takut dikuasai oleh ketakutan, kekuatannya jadi sia-sia. Daud sekalipun kecil, imut-imut saudara, tapi karena dia punya keberanian, akhirnya meningkat berkali lipat kekuatannya saudara. Saya dulu ya STM walaupun tampangnya tampang Korea Utara begini saudara. Saya dulu STM dan ini bukan contoh yang baik, tapi zaman dulu STM itu sangat dekat dengan peperangan saudara. Ada teman saya badannya gede seperti Goliat saudara, tapi penakutnya luar biasa. Padahal dengan tangannya itu saudara, kalau dia nampar orang, maaf ya, tinggal pilih kiri rumah sakit, kanan innalillahi saudara. Betul. Tapi karena penakutnya luar biasa,
Akhirnya kekuatannya jadi sia-sia. Ada lagi teman saya, kecil imut-imut, hidup lagi saudara. Tapi nyalinya luar biasa. Akhirnya apa kekuatan berkali-kali lipat saudara. Saya mau bilang sekali lagi saudara, anak Tuhan masa takut sih. Anak Tuhan masa punya ketakutan. Jadi saudara, kalau mungkin kita nggak punya Tuhan, wajar kita takut. Tapi masalahnya kan kita punya Tuhan yang selalu ada bersama-sama dengan kita. Apa yang perlu kita takutkan? Oh Pak Pendeta, orang itu punya koneksi yang luar biasa Pak Pendeta. Orang itu punya kekayaan yang luar biasa Pak Pendeta. Orang itu punya power yang luar biasa. Saya mau bilang saudara, koneksi kita adalah koneksi kerajaan surga. Katakan amin. Dan saya mau bilang Alkitab mencatat, jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Kalau Tuhan bersama-sama dengan kita, apa yang kita harus takutkan? Kenapa kita berani? Karena kita tahu siapapun lawannya, hasil akhirnya adalah pasti kemenangan. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kiri, jangan takut. Ada Tuhan bersama-sama dengan kita. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Karena saya mau bilang saudara, kalau kita takut, saat itulah kita akan jadi lemah. Makanya iblis seringkali memberikan kita roh ketakutan. Coba kita buka saudara, ayat yang ke-7 di dalam 2 Timotius 1. 2 Timotius 1 ayat yang ke-7 kita baca sama-sama saudara. 2 Timotius pasal yang pertama ayatnya yang ke-7. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Sama-sama kita baca saudara. Yang sudah di sana boleh bilang, aku diberkati Tuhan. 3, ya, sebab Allah memberikan kepada kita bukan apa? Roh ketakutan, melainkan apa? Roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan sekali lagi saudara, sebab Allah memberikan kepada kita bukan apa? Kenapa? Karena roh ketakutan akan memberikan kita kelemahan saudara. Tetapi kalau Tuhan memberikan kita roh yang Tuhan kasih adalah roh dari Tuhan, itu akhirnya apa? Roh yang membangkitkan kekuatan. Kenapa? Karena yang Tuhan kasih bukanlah roh ketakutan tetapi keberanian. Sama-sama bilang sama saya, keberanian. Amin. Jadi pastikan apa saudara? Beranilah hadapi semuanya. Bersama Tuhan kita akan melihat kemenangan. Tepuk tangan sekali lagi Pak yang buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, jangan takut. Ada Tuhan di pihak kita. Kemenangan jadi bagian kita. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Dan yang terakhir saudara, apa rahasia untuk tetap kuat dalam segala keadaan? Yang ketiga adalah tetap setia kepada Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, tetap setia. Sama-sama bilang sama saya, tetap setia kepada Tuhan. Kita baca ayat 18 saudara sama-sama. Kita baca ayatnya yang ke-18. Yang sudah di sana boleh bilang, aku diberkati Tuhan. Sama-sama imam mesti bersiap-siap. 3, ya. Maka lalu raja mencap itu dengan apa? Para pembesarnya supaya apa? Sekali lagi saudara, maka dibawalah sebuah batu dan diletakkan pada mulut gua itu. Lalu raja mencap itu dengan cincin meterainya dan dengan cincin meterai para pembesarnya supaya dalam hal Daniel tidak dibuat perubahan apa-apa. Saya bilang saudara, ada proses di sana, betul ya? Dari mulai Daniel tahu ada orang punya rancangan jahat. Dari mulai Daniel dengar bahwa raja sudah membuat pemerintah bahwa orang yang tidak menyembah raja akan dihukum. Dan kemudian ada proses di mana ketika Daniel ditangkap, ada proses ketika Daniel ditaruh, dilemparkan ke penjara, ada proses di mana akhirnya Daniel dibawa dari penjara menuju ke gua singa, ada proses di mana ngobrol dulu bersama dengan Raja Darius, ada proses di mana akhirnya Daniel dilemparkan, ada proses di mana ketika batu untuk menutup gua itu digulingkan dulu saudara. Ada proses di mana setelah batu itu ditutup, Raja Darius masih di depan goa untuk mencap batu itu saudara. Di mana saat itu suara Daniel masih bisa didengarkan oleh Raja Darius. Dan artinya apa? Masih ada kesempatan untuk Daniel bilang sama Raja Darius, oke Raja, aku siap meninggalkan Tuhan dan menyembah dirimu. Apakah dia akan bisa aman? Saat ini bisa aman, betul ya? Masih ada kesempatan, betul ya? Dia langsung tinggalkan Tuhan dan bilang, Raja Darius, aku akan menyembahmu. Aman gak dia saat itu secara manusia? Aman. Tapi hebatnya dalam proses yang begitu panjang, dan dia tetap setia. Inilah yang akhirnya saya pelajari saudara, menjadi kekuatan seorang Daniel. Karena dia tetap setia. Ada banyak orang kalau di posisi ini langsung tinggalin Tuhan. Ada banyak orang kalau di posisi ini langsung bilang, udahlah lepaskan Tuhan aja. Ada orang yang saya kenal,
hanya karena keamanan di dunia, hanya karena keamanan untuk nama baiknya, hanya karena keamanan untuk bisnisnya, ditinggalkan Tuhan. Padahal belum lama bersaksi di gereja. Saya mau bilang saudara, jauh dari Tuhan itu kebinasaan. Justru kekuatan kita ketika kita dekat dengan Tuhan. Makanya pemazmur menggunakan analogi tentang domba dan gembala. Karena Daud tahu betul kekuatan domba ketika dia dekat dengan gembala. Kalau kita jauh dari Tuhan, nggak ada kekuatan di sana, saudara. Ada saat dimana mungkin tampak kuat tapi endingnya kebinasaan. Kalau Daniel saat itu mungkin dia tinggalkan Tuhan, mungkin saat dimana sepertinya dia kuat tapi dia akan binasa pada akhirnya. Saudara tahu beberapa referensi mencatat para pejabat yang membuat Daniel dilemparkan ke dalam gua singa. Setelah Daniel dikeluarkan, mereka digantikan masuk ke dalam sana didukung oleh raja. Saudara bisa bayangkan itu singa baru puasa 12 jam. Itu dari malam mereka udah lapar liatin Daniel, tapi nggak bisa makan, Tuhan buka mulutnya, betul kan? Mau makan tapi nggak bisa. Sudah bisa bayangkan saudara udah lapar banget tapi bibir dilamban. Itu aduh gelisah, itu perut roncongan. Akhirnya 12 jam setelahnya bibirnya dilepas. Itu pejabat-pejabat dimasukin ke dalam. Wah, itu ibarat saudara habis puasa 12 jam terus dibawa all you can eat. Mukbang langsung saudara itu. Itu pejabat-pejabat dilempar ke dalam, namanya pejabat. Saudara pada masa itu saya percaya berisi-berisi saudara. Itu pasti sehat-sehat, subur-subur saudara. Ketika dilempar, singa-singa bilang haleluya, praise the Lord. Selesai. Tapi Daniel, karena dia tetap setia sama Tuhan, bahkan ganti raja, dia tetap di posisi yang tinggi, posisi yang kuat, karena dia melekat sama Tuhan. Saya mau bilang saudara, tetap setia apapun keadaan. Amin. Jangan tinggalin Tuhan, jangan cari yang lain. Tetap setia sama Tuhan. Karena kita tahu yang lain di luar Tuhan tuh terbatas. Ini tadi sebenarnya saya mau kasih di poin yang satu, tapi karena saya lupa jadi saya di poin yang ketiga aja. Mungkin saya boleh maju ke depan. Nah, mereka udah terangkat ke sorga saudara. Karena mereka pikir udah gak jadi gitu dah. Akhirnya udah hilang mereka saudara. Sambil nunggu mereka saudara, di polisi juga terangkat hilang saudara. Kita lihat dulu quotes dari Corrie ten Boom. Dia bilang begini saudara, kesetiaan bukanlah tentang seberapa besar imanmu, tetapi tentang seberapa besar kepercayaan kepada Tuhan, bahkan dalam kegelapan. Kemudian Oswald Chambers bilang begini saudara, kesetiaan kepada Tuhan berarti tetap percaya dan taat bahkan ketika kita tidak melihat atau memahami rencana. Jadi tetap setia. Kenapa? Karena Tuhan adalah pribadi yang kuat. Tetap percaya dia Tuhan yang kuat. Jadi jangan cari yang lain. Logikanya begini saudara. Ada banyak orang kadang-kadang saudara dalam situasi yang sulit, kadang-kadang saudara dia nggak mencari Tuhan. Lagi puasa ya? Saya mau bilang saudara tetap setia, jangan cari yang lain. Kalau saudara di posisi saya dan saudara membutuhkan untuk digendong, saudara akan pilih yang mana? Yang kecil atau yang besar? Oh, ada yang kecil. Yang kecil boleh angkat tangan. Oke. Yang pilih kecil nanti saudara akan digendong pulang rumah. Dan mau bilang saudara, nenek-nenek tatoan depan FO yang baru juga tahu. Secara logika, saya percaya sebagian besar dari antara kita pilih yang besar, saudara. Karena kita tahu yang kecil kekuatannya terbatas. Yang besar lebih kuat daripada yang kecil. Saya ceritakan 2 minggu lalu saya mau dicium jemaat, saudara. Ada yang kecil bersama-sama dengan saya. Tapi jangankan jaga diri sendiri dia nggak bisa. Jadi saya bilang saudara, secara logika yang benar,
ketika dalam situasi saya butuh digendong, saya pasti akan pilih yang kuat dong. Nggak mungkin saya akan pilih yang kecil. Saya akan pilih yang kecil karena saya tahu dia terbatas, saudara. Apalagi kalau sampai saya bertahan dalam waktu yang lama di sini, saya nggak mungkin. Apalagi saya tahu di depan saya ada jurang. Dan BPJS kami dua-duanya belum mati. Jadi kalau tolong jangan diposting, malu saya. Karena saya tahu kekuatannya terbatas. Resiko kami untuk jatuh itu begitu tinggi. Jadi dalam hidup kalau kita tahu di luar Tuhan gak ada kekuatan yang sejati, ngapain kita cari yang lain, saudara? Saya bilang, saudara, udah tetap setia sama Tuhan, jangan tergoda untuk mencari kekuatan yang lain di luar Tuhan. Jangan cari yang lain karena ujung-ujungnya kebinasaan, ujung-ujungnya kehancuran. Tapi kalau kita tetap setia sama Tuhan, sekalipun begini, sekalipun doa kita belum dijawab Tuhan, sekalipun pemulihan belum kita rasakan dalam kehidupan kita, sekalipun pertolongan belum kita lihat dalam kehidupan kita, dia tetap Tuhan yang tetap dapat dipercaya. Makanya tetap setia sama Tuhan dalam segala keadaan. Pada saatnya pemulihan Tuhan pasti nyatakan, pertolongan Tuhan pasti nyatakan, walaupun mungkin kadang-kadang dengan cara yang berbeda. Lazarus, Maria dan Marta berharap Lazarus sembuh, tapi ternyata Tuhan bertolong dan kesembuhan. Yang Tuhan lakukan adalah membangkitkan dia. Tuhan punya cara untuk menolong kita tetap setia. Sampai kapan Pak Pendeta? Sampai kita melihat kemenangan, pemulihan, mujizat dinyatakan dalam hidup kita. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kiri, mau tetap setia sama Tuhan. Di situ ada kekuatan, di situ ada kemenangan. Tepuk tangan